Adi belum datang. Terus siapa lagi? Ajeng. Ajeng belum datang. Masih banyak lagi. Fitri belum datang. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, tolong yang hadir diterangkan saja tugasnya seperti apa. Miss, maaf ya Miss, kameranya dimatiin Miss. Oh iya, kameranya matiin aja. Saya juga boleh matiin kamera kan? Biar ininya nggak goyang gitu. Oke, Miss. Oke ya, boleh matiin kamera nggak apa-apa. Okay, today we will discuss about how to make good sentences, still sentences. Okay, before going to discuss about the sentences itself, we will discuss about phrase first or clause. Clause it there is not here, tidak ada di sini kalau clause. Jadi saya akan menerangkan phrase saja. Oke, phrase. Jadi perbedaan phrase sama clause itu sebetulnya kalian sudah mengerti. Saya yakin itu. Phrase itu adalah kalimat yang belum sempurna atau dalam bahasa Indonesia kita sebut itu dependent ya, dependent. Jadi dia belum sempurna, masih memerlukan kalimat lain untuk menyempurnakan itu. Phrase is grammatical unit as a level between a word and clause. Jadi salah satu unit gramatikal dalam bahasa Inggris antara levelnya itu antara word, kata, dan clause. Atau di sini kita bisa juga katakan phrase itu small group of related word within a sentence or clause. Jadi hanya grup kecil, grup kata-kata kecil, maksudnya grup kata-kata small group ya, yang of related word yang di mana mempunyai related yang correlation, mempunyai korelasi di dalam kalimat atau di dalam clause. Terus fungsinya phrase itu apa? Sebagai part of speech. Sebagai bagian daripada kalimat itu sendiri. Atau bisa jadi dia include a head word. Include sebagai kalimat pertama. Which determine the nature of the unit. Ya, yang menerangkan satu unit kalimat secara natural, secara nature. Oke. Lanjut, Man. Ada beberapa tipe phrase yang harus kita kenali ya. Salah satunya adalah adjective phrase, adverb phrase, noun phrase, prepositional phrase, and verb phrase. Sebetulnya saya itu udah berulang-ulang kali sudah mengajarkan ini, tapi kalian mungkin agak sedikit lupa karena kita sudah belajar di semester 2 setelah modals. Itu ada adjective phrase, ada adverb phrase di situ setelah modals. Ya. Adjective phrase contohnya itu yang saya sudah kasih tahu yaitu that, which. Nah, itu adjective phrase. Jadi kita bisa pakai itu. Contoh di sini, kalau di sini merupakan satu kalimat penggabungan kalimat adjektif, ya. Contoh di sini, Mr. John is wealthy man. Wealthy man adalah adjective phrase. Kalau tiba-tiba saya nulis wealthy man saja, kalian tidak paham. Maka di sini memerlukan subject and verb. Di sini wealthy man kedudukannya di sini sebagai adjective phrase. Mr. John is man of great wealth. Great wealth juga adalah adjective phrase. Kemudian kindly nature. The politician is a man of kindly nature adalah adjective phrase.
Itu contoh adjective phrase. Lanjut, Man. Bagaimana dengan adverb phrase? Adverb phrase adalah grup dua atau lebih kata yang fungsinya adalah sebagai kata keterangan. Contoh, ya, phrase-nya di sini adalah in a minute. In a minute adalah kata keterangan setiap orang menerangkan atau menerangkan tentang waktu. Where do you go atau what do you go? Where do you go in a minute? Sebentar lagi maksudnya. Tapi kalau tiba-tiba kita mengatakan in a minute, adverb phrase, orang tidak akan mengerti. Makanya kita sebut di sini adverb phrase. Harus atau membutuhkan kalimat yang lain. I'll be with you in a minute. That's a complete sentence. Bagaimana menggunakan adverbial phrase? Nah, ini juga semester yang lalu sudah kita bahas tentang adverbial phrase. Bagaimana dua kalimat dijadikan satu kalimat yang simple, kemudian tidak wasting the word, gitu kan? Tidak menggunakan kata-kata yang banyak dan lain sebagainya, disebut adverbial phrase. Kalian masih ingat nggak? Saya yakin kalian juga udah lupa. Is it? Kalian sudah lupa adverbial phrase? Ayo, adverbial phrase. Yang sempat jadi tugas itu. Forgot kan? Kata Koko katanya forgot. Oke, guys, contohnya gini. Apa ya? Saya tuh lagi ini banget nih, lagi nggak connect banget hari ini tuh nih otak saya. Oke, example-nya di bawah tentang adverbial phrase. Oke, good. So when. Example here, this is the simple one. Kalau yang kita sudah pelajari kemarin itu kalian sebetulnya sangat lengkap sekali. Kita berbicara tentang adverbial phrase. Wait, tunggu ya, saya akan sebentar dulu. Biar kalian hafal apa sih adverbial phrase, karena kita sudah belajar tentang itu, tentang adverbial phrase. Oke, jadi saya suka penasaran gimana caranya biar kalian terconnecting pembelajaran yang kemarin yang sudah lalu dengan yang sekarang. Oke. Saya cari modal adjective clause adverbial phrase. Oke. Oke, guys. Contoh di sini adalah adverbial phrase. Contohnya, kalau kita ada dua kalimat di sini, contoh adalah while I was walking to class, I ran into an old friend. Ada berapa
di sini ada dua subjek dan itu wasting the time. While I was walking to class, I ran into an old friend. Jadi yang harus kita hapus yang mana? While I was walking to class, I ran into an old friend. Itu adverbial phrase jadikan dua kalimat tersebut menjadi adverbial phrase yang simple. While walking to class, I ran. Maka I was-nya hilang. Nah, itu adverbial phrase. While I was walking to class, I ran into an old friend. Maka menjadi while walking to class, I ran into an old friend. Artinya I was-nya dihilangkan. Nah, itu menjadi adverbial phrase. Menjadikan tadinya I was kan, I was itu adalah subjek sama verb. Kita jadikan itu adverbial phrase menjadi while walking to class, I ran into an old friend. Itu kita sebut sebagai adverbial phrase. Tapi example di sini very easy to understand. Contoh, karena di sini adalah bagaimana kita ketika berbicara, tahu-tahu saya berbicara Shu itu adalah nama orang, bukan Sue ya. Tapi Shu itu nama orang. Shu went. Shu pergi gitu kan. Telah pergi, artinya unclear. Kalau tiba-tiba tahu-tahu Salman bilang gini, Chandra pergi gitu. Tiba-tiba dan tanpa ada perkataan terlebih dahulu yang lain. Maka itu menjadi tanda tanya. Orang tidak akan mengerti ketika kita mendengar Salman berbicara Chandra pergi gitu. Tahu-tahu ketika datang Chandra pergi. Loh, kok tahu-tahu datang bilang Chandra pergi? Orang nggak akan ngerti. Maka harus di sini harus menjadi complete sentence. Sue went to the gym every day after work to keep her New Year resolution. This is very clear. Ya, this is very clear. Ini adalah sentence yang complete. Sue swam with perfect technique in the pool before lunch on Tuesday. This is preposition. Sue swam with perfect technique in. In-nya adalah preposition. Maka adverbial phrase reverse to preposition. Oke, lanjut. What group with a noun or pronoun as its head itu kita sebut adalah noun phrase. Ya. Contoh di sini, the head be accompanied by modifies, determine, modifies itu seperti the, her itu ya, the itu sebagai determiners, and or complement. Oke, di sini noun or pronoun itu a noun phrase itu letaknya di depan, baik itu bisa sebagai modifies atau determiners. Atau juga complement. Contoh, people like to have money. Itu noun or pronoun kita sebutnya. Kemudian sebagai determiner, tapi kedudukannya sebagai noun or pronoun, those houses. Maka those di sini adalah sebagai determiners. Ya, kata petunjuk. Those houses, kata petunjuk, yang menerangkan houses, yang menerangkan noun phrase. Those houses are very expensive. Kalau those houses doang, orang nggak bakalan ngerti. Rumah-rumah itu, kenapa dengan rumah itu?
Maka harus complete sentence. Those houses are very expensive. Those houses are very far. Those houses are very unique, ya. Jadi bisa. Those-nya sebagai determiners and noun, kedudukannya. Oke, lanjut. Example here, sometimes the noun phrase begin with quantifier. Quantifier itu adalah yang menunjukkan angka-angka, contoh, atau yang menunjukkan jumlah, contoh, all those children go to school here. Ini masih noun phrase. All those children, ya kan? Itu noun phrase. Go to school here, go adalah verb, to school here adalah complement. Complement atau kita sebut sebagai complement in places, ya, in place. Kemudian both of any younger brothers are married. Both, dua. Some, few. Semua yang menunjukkan quantifier bisa dijadikan sebagai permulaan noun phrase. Oke, lanjut, Mon. Prepositional phrase. Prepositional phrase is made up of a preposition and noun phrase yang terdiri atau yang terbuat atau yang dibuat dari preposition dan dari noun phrase. Contoh di sini, kalau kita we use prepositional phrase for many purposes, kita menggunakan preposition phrase itu untuk berbagai tujuan. Contohnya, sebagai adverbial of time and place, kata keterangan waktu dan tempat di sini. We will back in a few days. Ini prepositional phrase, in a few days. Prepositionnya in. Ya, in untuk menerangkan keterangan waktu, a few days. Di sini kedudukannya sebagai prepositional phrase. They drove to Glasgow. To Glasgow. To-nya adalah preposition. Kemudian ditambahkan dengan noun. Noun itu terdiri dari place, yaitu Glasgow. Glasgow itu nama tempat, ya. Maka di sini kita sebut to Glasgow adalah prepositional phrase. Oke, lanjut. Oke, look at here. The verb phrase in English has the following forms. Main verb. Nih, verb phrase di sini harus sesuai dengan formulanya. Yaitu contoh kalau main verbnya we, I, everybody, we, ya, di sini sudah disebutkan verbnya we are. Tetap saja harus pakai be, ya. Ada verb be, ada verb do. We are, I like, everybody, so we love. Are, like, shall, love itu adalah verb. Itu yang membutuhkan action. Do action, menggunakan do action. Oke. Next, Man. Oke, transitional signal. Ketika kita membuat satu paragraf yang bagus, yang harus kita ingat adalah transition signals-nya. Kenapa sih harus transition signal? Kenapa enggak yang lain? Ya memang harus dalam satu paragraf atau ketika kita menulis satu paragraf, kita membutuhkan transition signal untuk menerangkan. Untuk apa? Link the sentence and paragraph smoothly. Link, ngeling gitu loh. Apa sih bahasa Indonesianya? Link the sentence. Man? Link itu apa sih, Man? Saya kalau itu link the sentence and paragraph smoothly, yaitu menunjukkan atau
membuat satu kalimat atau paragraf itu lebih lembut gitu, dibacanya itu lebih enak, mengalir dan lain sebagainya. Nah, itu Nyambung link gitu the ya, Miss, ya? sentence. Nyambung gitu berarti. Ya, jadi nyambung, saling sambung, menyambung menjadi satu. Yang B, signpost to indicate to the reader the order and flow of your writing and ideas. Oh, Bang Ilyas sudah datang toh. Oke, signpost artinya adalah menunjukkan indikasi kepada pembaca tentang apa yang kita inginkan, the order, ya, and flow of your writing. Dan tulisan kalian itu mengalir, ide kalian pun mengalir. Nah, itu butuhnya kita dalam satu paragraf itu transition signal. Bukan hanya dalamnya and dan but saja. Karena kita taunya and dan but. Ya kan? Maka dipakailah paragrafnya itu and dan but. Oke, berarti saya punya, guys, tolong diingatkan saya punya punya PR untuk yang kelas itu, yang kelas kalian yang belum saya koreksi ada beberapa, ya. Bang Ilyas sudah saya koreksi kalau nggak salah. Salman udah saya koreksi. Agung belum kayaknya. Oke, Bang Ilyas sudah belum ya? Nggak tahu deh, saya lupa. Oke, lanjut, Man. So this is the simple text. Look at here. It is very smooth. The text is very smooth and flows. Yeah, when we read, this is flow like the river flows and the ideas, the order. Here is during. Ini yang saya satu gitu kan. Satu nanti di bawahnya ada indikasinya apa sih, saya kasih bracket gitu, tanda kurung begitu. Oke. During the early 20th century, Australian society experienced a transformation of domestic. Look at here. During at this time. Number 2. Okay, ultimately. Nah, ini ada titik koma nih. Siapa yang nanya titik koma waktu itu ya? Kelas ini apa bukan ya? Kelas ini kayaknya. Ultimately, number 2. It heralded a growing expert. Nah, lanjut, Man. Jadi hanya ininya saja. Saya hanya boldnya saja. Number 3, firstly. Oke, number 4, in addition. Jadi enggak and lagi, but lagi. Gitu loh maksudnya. Terus, lanjut, Man. Oke. Secondly. Thirdly. 5, consequently. The development of modern consequently. Oke, keterangannya di bawah. Kenapa saya kasih bracket seperti itu? Karena nomor 1 menandakan, oke, lanjut, Man. Nomor 1 menandakan tentang specific time, during, at that time. Ya. Nomor 2, yang saya bracket nomor 2, itu indicating a conclusion. Number 3, sequences, firstly, secondly, thirdly, and so on, itu menandakan indicate sequence, urutan, and logically divide an idea. Dan ide yang logik, karena 1, 2, 3 gitu kan. Number 4, in addition, itu indicating extra information. Number 5,
Consequently, finally, indicating a result. Mengindikasikan, yaitu hasil. Oke. That's all only. Ya. Ganti man sekarang sama. Oke. Sudah stop sharing dulu. Nanti kita nanti itunya. Ada pertanyaan nggak? Is there any question? Chandra, kamu udah berangkat, Chan? Chandra jadi berangkat nggak tuh? Chandra fotonya doang diam. Orangnya tidur, jangan-jangan nih. Saking nggak ngertinya atau saking ngertinya? Siska udah pulang. Saya curiga deh Mas Siska, jangan-jangan nggak pulang kamu. Pulang kemana sis? Ya Allahu Akbar. Lagi ngerjain tugas komputer, Miss. Sekalian. Pulang ke rumah. Aduh. Iya, Miss. Jangan-jangan ngedate nih kamu nih. Aduh, Miss. Ya, Iya, bener Mas. Iya, kata Salman lagi di itu tuh, lagi di mall. Bener, saya juga curiga tadi. Saya curiga nih. Kita di rumah, di kantor. Dia di mall. Aduh, online emang begini ya enaknya ya. Udah, tugas saya balas bener, besok. Miss. Saya balas loh sis besok. Saya mau nge-mall juga. Enggak mau. Takut. Miss sering nge-mall. Aku belum. Oh iya bener. Kerja mulu. Parah. Enak aja sering nge-mall. Parah. Kan nongkrong-nongkrong. Sering nge-mall, sering. Kan? Aku jarang-jarang, Miss. Kerja mulu. Kata Bang Ilyas parah. Iya. Bang Ilyas sirik aja nih. Oke guys. Aku ngemil aja, Miss. Gak usah nge-mall. Aku ngemil aja, Miss. Gak usah nge-mall. Iya. Yang milikin. Sama lagi di jalan, dia nge-mall. Kok Ya, tahu nggak, Pok? Saya tuh mau ngemil tempenya Siska sampai detik ini nggak dikirim-kirim, Pok. Jangankan, Miss. Salman aja, Miss. Dari pertama buka. Enggak baru kirim, Miss. Salman baru dikirim ya, Pak ya? Pak, baru dikirim kemarin ya, Pak? Enak Udah banget. lalu. Enak. Kalau nggak diancam, nggak dikirim-kirim, Miss. Sis, jangan PHP dong. Siap, Miss, siap. Di kampus kapan, Miss? Hari ini aku jadi tempenya. Kamu di mall aja. Gaya Miss. banget hari ini jadi tempenya. Mau sembako nggak, Iya. Miss? Hah? Mau sembako nggak, Miss? Kalau deket saya anterin, Miss. Sembako. Bawa bagian sembako sembako banyak mulu, banget lihat deh. Acara Miss, KTP-nya Bekasi ya, Miss? Ih, jangan Jangan kasih Bang Ilyas aja, no. Iya, Miss. Lagi jadi petugas bansos nih, Miss. Dari Kuarmas. Iya. Oh, gitu. Ya udah, Mpok udah mau pulang. Iya nih, Miss. Mau nganter ke sekolah nih. Sekalian jalan pulang. Oh, ya udah tuh. Ya udah ditutup aja. Nanti Salman yang nerangin. Aku kameranya matiin ya, Miss. Enggak, ini didengerin kok, Miss. Ya. Yang penting kan gitu. didengerin. Oke. Nggak ada tugas kan, Miss? Ya, siap. Kameranya matiin aja. nggak ada tugas kan, Miss? Ada. Enak aja. Tugas. Kayaknya semester 3 ini balas dendam ya, Miss? Saya tuh Tugasnya paling banyak, seneng kalau ngasih mentang-mentang tugas. akhir. Tanya Salman udah saya koreksi loh itunya. Salman kan udah saksi paragrafnya. Koko belum ya, Kok? Koko paragrafnya udah saya balikin belum di Google Classroom? Udah kayaknya, Miss. Sudah, Miss. Iya. Udah ya? Oh, iya. Siska belum kayaknya. Monik udah belum, Monik? Dikoreksi dua-duanya tuh, Miss, tugasnya. Ngelihatnya di mana, Miss? Belum kayaknya. Aduh, di email kan ada ya, di email ya? Di kiriman email ada, tapi bukan punya aku. Di kiriman email ada Berarti berapa belum nilainya gitu. Belum Oh, berarti Monik belum. Ajeng mana Ajeng? Saya mau Ajeng masuk nggak hari ini?
Kayaknya nggak ada. Ajeng nggak hadir ya? Kayaknya nggak ada ya, Man, ya? Nggak ada Ajeng sih, ya? Miss. Nah, Ajeng kan saya minta kan paragraf ya. Ajeng bukan paragraf lagi, satu lembar. Satu lembar. Jadi saya bingung, ini Ajeng apaan maksudnya gitu. Satu lembar gitu loh. Banyak banget. Yang saya minta apa, Ajeng nulisnya apa. Apa karena Ajeng lagi bahagia kali ya? Jadi seperti itu. Kok Curhatan ketawa? hati, Miss. Jadi cerita, jadi story tentang bagaimana bertemu dengan suami. Aduh. Sayanya langsung baca gini. Ajeng ini maksudnya apa? Inspire dong, Miss. Inspire. Bener kata Manis. Bukan inspire, pas baca bahasa Inggris. Ini mah bukan yang saya minta. Yang saya minta tuh cuma sedikit doang maksudnya. Nggak sebanyak itu kayak bikin apa cerita gitu. Oke, yang sudah mungkin apa namanya, silakan karena sudah saya tanda-tandain di samping-sampingnya tuh ya. Koh ya, ditandain ya Koh ya di sampingnya. Jadi ketika klik di Google Classroom, di Classwork itu ada di sampingnya kenapa saya tandain. Dan itu ada komen di situ. Contoh Salman, ini terlalu banyak N sama Batman gitu kan, atau ini yang betul seperti ini. Nah, gitu ya. Udah saya koreksi. Oke. Fitri juga udah saya koreksi. Fitri. Fitri kan di foto. Waktu itu kan hasilnya Fitri foto kan? Itu dikoreksi sama saya, dikoreksi bisa dan itu langsung ke fotonya gitu kan. Ini nggak gini. Ini harusnya seperti ini. Jadi ada beberapa yang belum. Nanti saya malam ini harus saya selesaikan. Oke. Man, tolong tugasnya Man di itu Man, yang di Classwork Man yang baru. Coba di-share yang baru yang di Classwork. Siska titip dong, Sis. Siska titip. Tahu di mana, Miss? Hah? Tahu di mana? Siska titip. Titip apa, Miss? Titip hatimu. Tuh kan, tuh. Jangankan titip hati, Miss. Titip semua raga pun aku terima, Miss. Tuh kan, gubrak. Langsung saya minum deh, Sis. Aus. Aduh. Siska di mall ya, Sis? Di mall nggak ada ginian, Sis. Tuh. Nggak ada tuh, Miss, bukan kan? Nggak, Miss. Oke, guys. Ngopi, Look at Miss, here. ngopi. Kita ngopi. Nggak mau ngopi. Lagi ngajakin Nggak mau kerja ngopi, sama, nggak bisa Miss. tidur. Ntar Dua malam. perusahaan di mall. Ah? Lagi ngajakin kerja sama tempenya. Amin ya Allah, amin. Gitu dong, Sis. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Gitu. Masuk ke restoran ya, tahu tempenya ya, Miss ya. Jadi tempe naik daun, tempeh gitu kan. Siska tempeh gitu. Kan kalau bahasa Inggrisnya tempeh, Tempe deh bukan gitu. tempe. Oke, look at here guys, understanding paragraph di sini ada 12 baris kalau nggak salah, 12 baris kata. Man, tar dulu, Man. Nih, 12 baris kan, line kan, 12 line di sini. Tolong kalian rearrange, di-arrange ulang mana yang paragraf awal, ya, paragraf awalnya mana. Kemudian ditambahkan dengan transition signal. Jadi ini di-arrange ulang, dibuat ulang, paragraf awalnya yang pertama itu kira-kira yang mana, kemudian yang kedua yang mana, sampai 5 paragraf. Kan ini ada nih 7 kayaknya 1, 2 ini ya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi silahkan dibuat 5 paragraf kecil-kecil aja, baris mungkin paragrafnya cuma 2 baris gitu. 1, kemudian 2, 3, sampai 5. Jangan lupa transition signalnya diletakkan di mana atau mau ditambahkan di mana silahkan. Seperti tadi saya katakan di slide ada additional statement, itu memakai apa? In addition bisa. Ya kan? Oke. Untuk ini kayaknya ini gampang. Ini gampang banget ini. Cuma kalian rearrange aja yang mana yang betul. Yang paragraf awalnya yang mana, gitu kan? Oke. Kemudian lanjut, Man. 26. Oke, nah di sini writing topic sentences. Contoh nomor 1. Kan nomor 1, 2, 3, 4 itu semua ada keterangan. Di bawahnya itu ada keterangan. Contoh nomor 1 saja. Although he reads many different kinds of books, then itu nama orang, then itu nama. Then like science fiction the best. He enjoys reading about how people might one day travel to the star. Jadi, topik sentence-nya adalah yang mewakili keterangan di bawah. Contoh, then hobbies are, ya kan? Then hobbies are reading different kind of book and reading science fiction. Sudah selesai. Itu yang mewakili, topik sentence itu yang mewakili keterangan di bawahnya. Then hobbies are, boleh ditulis, dicatat nggak apa-apa. Ya, kalau Siska emang bisa sambil nyatet, Sis. Nah, kamu di situ. Nah kan dia nyatetnya melipir. Aduh, ini sis. Ayo, nomor 1. Coba Monik. Apa tadi saya ngomong, ulangi Monik. Auto tadi Miss. Maaf. Lagi telepon. Aduh. Miss. Kan? Aduh, ya ampun deh. Write the topic tadi. Miss, Monik saya panggil. Oke, saya ulangi. Kok, tadi dengerin nggak kok? Apa kok? Topik sentence-nya nomor 1 apa kok? Topik sentence-nya dance hobbies. Ya, dance hobbies are reading many different kinds of book and reading science fiction. Sudah selesai. Nah, keterangannya itu di bawah. Gitu. Nah, nomor 2, 3, dan 4 silahkan dicoba. Oke, ke bawah, Man. 2, 3, 4 cuma 3 doang. Itu sampai 4 doang. 2, 3, 4 kan berarti 3 doang ya. Itu dikerjakan, dicoba. Kemudian nomor 5-nya kalian jawab. Choose one the paragraph. Pilih salah satu paragraf yang disukai, gitu kan, yang mana, kemudian di-explain, kemudian kalian diterangkan kenapa, gitu. Apakah ada clue-nya? Contoh tadi kan, tadi clue-nya gampang banget. Ya, clue-nya sangat gampang, yaitu reading many kinds of book and love science fiction the most. Science fiction the most. Nah, itu nomor 5. Kalau saya pilih nomor 1. Tapi kalau kalian pilih nomor 2, 3, 4 silahkan. Dijawab di nomor 5. Yang paling Itu suka jadi, gitu, yang mana? Nomor 5 paling suka gitu ya, Miss? Ya, pilih paragraf yang paling Siska suka.
Apakah nomor 4? Nomor 4 silakan. Clue-nya apa? Tinggal diginin aja dikasih dikasih apa namanya sih yang kemarin saya terangkan? Itu apa namanya? Bold. Ya, dikasih 1 gitu kan. Clue-nya apa? Karena ini. Yang nomor 2 clue-nya apa? Karena ini gitu. Oke. 3. Satu lagi, Mon. Oke, writing supporting details. Kalian belajar menulis writing supporting details. Gimana sih caranya? Nomor 1. Nih, makanya dicatat. Nomor 1. Contoh. At least 3 supporting details. 3 supporting details. Ya. Paling sedikit. Nomor 1 saya kasih tahu. Carlita knew there was much to do to get ready for the birthday party. Ini adalah main idea. Maka supporting detailnya cuma tulis saja 1. Carlita needs apa? Invitation card. Ya kan? Carlita needs invitation card. Jadi surat undangan gitu loh, kartu undangan. Ya kan? So, number 2. Carlita needs apa? Terserah. Needs Stuff decorate decoration. a party room. Ya kan? Untuk menghias ruangan party. Yang ketiga, terakhir. Carlita needs cake birthday. Tuh udah ngerti. Ya kan? 3 tuh. 2, 3. Cuma berapa, Man? Cuma berapa soal? 1, 2, 3, sama 4. Cuma 3 soal berarti. At least 3 supporting detail. Nggak usah. Nggak usah. 3 doang ya, Miss? Nggak dijadiin satu kalimat kan, Miss? Doang. Enggak jadi karangan satu gitu ya, Miss? Satu kalimat satu ya paragraf supporting detail 1 gitu. Ya kan? Supporting detail 1 tadi Carlita needs invitation card. Terus yang supporting 2 nggak usah. Kalau kerajinan kalau mau nggak apa-apa, kayak Kokoh nggak mau, maksudnya supporting detail terus diterangin lagi bawahnya gitu. Carlita needs invitation card gitu kan. Terus invitation card is langsung gitu dihituin, nggak usah. Oh gitu. Jadi hanya poin-poinnya aja ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu aja. Yang gampang aja dulu belajarnya itu. Oke. Gampang ini, Miss, gampang. Pasti. Oke, stop sharing, Man. Miss, yang tadi kata yang kedua itu ya, Miss? Apa? Kenapa, main topik ya? Jadi dari kedua bikin topik sentence. Jadi dari keterangan itu kita ngambil kesimpulan. Dari keterangan itu, di bawah bikin topik sentence gitu? yang bagus. Tapi keterangan kan ada clue-cluenya, kan ada apa namanya? Ada petunjuk-petunjuknya di bawahnya. Jadi gampang kita kalau bikin topik sentence ketika sudah ada petunjuknya di bawahnya. Agung, kenapa, Gung? Kamu pusing atau gimana, Gung? Agung lagi itu tuh, dia lagi galau, lihat aja tuh mukanya. Oke. Ayo, ada pertanyaan nggak, Bang Ilyas? Gampang kan, Bang? Bang Ilyasnya pergi nih. Oh, Ayu. Iya, nggak apa-apa. Oh, Chandra lagi di jalan. Oh, Chandra udah itu ya, udah keluar ya? Oh, belum. Belum. Oke, itu saja sebetulnya. Kalau tidak ada pertanyaan. Waktu 1 minggu kan, Miss? Aduh. Waktu 1 minggu. Padahal itu gampang banget. Ya udah. Sampai minggu depan. Minggu depan itu ada yang presentasi ya, Man ya? Iya kan?
Sampai Ya, The group presentasi. like Pokoknya me. sampai sebelum The group presentasi ya. like me. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu sukses. Tidak ada pertanyaan. Berarti betul kan saya jam 5 lewat ya? Iya, jam 5 lewat, Chandra, maaf. Ya. Oke, makasih semuanya. Thank you very much. See you next Welcome. week. Makasih, Nah, Miss. next week saya akan kasih tahu apa aja yang akan keluar ya. Yang akan See keluar you. untuk UTS. Oke? UTS. Oke. Mantap. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank Thank you, you, Miss. Miss. You're welcome. Bye.